Mon, banyak banget yang harus fotokopi. Capek gue. Tapi kita kan dapat uang 10 juta deh, sesuai target. Gue takut uang itu uang panas. Uang panas dari mana? Biasa aja. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Oke, Bu. Siap. Del, kamu kemana? Ini kan sudah jam 9. Wah, nggak tahu ya, Bu. Setahu saya si Temon tepat waktu. Tepat waktu gimana, Del? Kemarin dia sudah telat 2 jam. Terus kemarinnya lagi, dia telat 2 jam lagi, Del. Ya itu maksud saya, Bu. Yang lain udah kerja 2 jam, Temon baru datang. Itu namanya bukan tepat waktu, Abdel, tapi molor. Maaf, Bu. Saya terlambat. Temon, saya kan sudah pernah bilang, kalau kamu terlambat, kamu bikin surat dong. Yang alasannya kenapa kamu terlambat. Tapi waktu kemarin saya udah bikin surat terlambat, Ibu nggak bales. Emang surat cinta pakai dibalas segala? Justru kalau kamu tidak bikin surat, kamu saya akan kasih surat. Yang bener, Bu. Iya. Tapi surat pemecatan. Jangan, Bu. Saya kan orang baik. Lagian juga saya nggak pernah mencat Ibu. Sudah. Saya bisa gila kalau ngomong sama kamu. Lagian, kamu kenapa terlambat? Saya tadi nganterin adik saya, Bu. Adik saya lagi sakit. Kamu bohong ya? Perasaan saya tadi pagi lihat adik kamu sehat-sehat aja deh. Ibu tuh yang bohong. Kamu tahu dari mana kalau saya bohong, Temon? Orang saya nggak punya adik. Sudah. Pokoknya, kalau omset hari ini kurang dari 1 juta, kalian berdua saya akan pecat. Kok saya dipecat juga, Bu? Iya, kalian berdua saya akan pecat. Karena kamu temannya Temon. Kamu tidak bisa didik si Temon. Gara-gara lo nih, Mon. Gue jadi dipecat. Mulai hari ini, kita nggak usah bertemanan deh, Mon. Mulai detik ini. Oke. Tuh, Bu. Sekarang kita udah nggak temenan. Nggak usah pecat saya dong. Capek saya ngomong sama kalian. Gara-gara temenan sama lo nih, Mon. Gue jadi apes. Tenang, Del. Kita berdua nggak bakal dipecat. Kita? Gue kali yang nggak bakal dipecat. Kita berdua nggak bakal dipecat. Soalnya gue udah punya trik bagaimana kita meningkatkan omset fotokopi ini supaya laris. Nih. Ingat dan camkan, dunia akan mengalami kekacauan pada tahun 2012. Bintang-bintang akan jatuh ke bumi. Kalau ingin selamat, fotokopi pesan ini 100 lembar. Sebarkan kepada orang yang Anda kenal. Fotokopilah di tempat yang penjaganya 2 orang pria matang. 1 orang pria itu berbibir seksi dan ganteng. Satunya berjanggut kayak kambing dan tampang pas-pasan. Nah, lebaran ini udah gue sebar kemana-mana. Jadi gue yakin tempat fotokopi ini pasti laris. Ini mah namanya nipu, Mon. Gila lo ya. Batas antara gila dan cerdas itu tipis, Del. Begitu juga batas antara menipu dan kreatif. Tipis, Del. Setipis bibir gue. Bibir lo mah tebel, Mon. Lagian, ngapain sih lo pakai dasi? Kan ujung-ujungnya lo tukang fotokopi juga, Mon. Gue itu ingin mengangkat harkat dan martabat pelayan fotokopi, Del. Lagu-laguan lo, Mon. Yang perlu diangkat itu harkat dan martabat kotak lo. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Nih, gue dapat selebaran yang isinya gue harus fotokopi sebanyak 100 lembar. Kalau enggak, di tahun 2012 gue bakalan kena bencana. Dan tempat fotokopinya harus yang penjaganya 2 orang. Yang satu bibirnya seksi dan mukanya ganteng. Yang satunya berjanggut kayak kambing dan mukanya pas-pasan. Kenapa ngeliatin gue lo? Bibir gue seksi dan muka gue ganteng. Kayaknya sih iya. Nih, gue fotokopi sebanyak 100 lembar. Gue takut ntar tahun 2012 gue kena bencana lagi. Del, nih fotokopiin. Kok gue? Lo kenapa? Yang punya ide cerdasnya kan gue. Udah sini. Mon, banyak banget yang harus fotokopi. Capek gue. Tapi kita kan dapat uang 10 juta, Del. Sesuai target. Gue takut uang itu uang panas. Uang panas dari mana? Biasa aja.
Maksud gue uangnya nggak halal. Ah, lebay lu, Del. Udah tau uangnya nggak mengandung alkohol. Ya uang halal dong. Mas, gue fotokopi nih. Saya juga nih. Nggak bisa mas, udah tutup, kecapean. Enggak, Mas. Masih belum tutup. Del, lu fotokopi nih. Kok gue sih Mon? Gue kan kecapean. Mas, besok aja. Nggak bisa mas, mesti hari ini. Pas coba baca selebaran itu. Hari ini juga harus difotokopi. Iya, entah kalau ditunda, gue bisa kena bencana lagi. Alah, nggak usah percaya mas. Orang selebaran ini yang bikin temon. Nih. Jadi, Mon, gue dapat selebaran lagi nih. Terpaksa gue fotokopi 100 lembar lagi. jangan mau mas, selebaran itu cuma nakal-nakalan dia. Supaya fotokopinya laris. Oh, elu, Mon. Tega amat sih lu. Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Masa gue disuruh fotokopi 100 lembar lagi? Lu mau selamat nggak? Mau. Jangan percaya mas, kita berdua aja kena tipu. Lo siap-siap Ki. Siap-siap apaan? Siap-siap dipukulin. Kan yang fotokopi lu, Del. Tapi kan lu yang bikin selebaran. Ah, daripada kita dipecat. Kenapa lo pada aja berdebat sih? Udah gebukin aja sekarang. Mas, kalau mau mukulin yang rapi ya. Biar saya fotokopi nanti. Emang muka gue mau fotokopi? Ah, kelamaan. Ayo, kita gebukin aja. Lu mau ke buku juga? Emangnya kenapa? Kan kita mukanya sama. Apa yang sama? Mulut lo, mulut gua aja beda. Angkat dong. Anita. Nggak diangkat-angkat. Halo? 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 Mau diangkat-angkat ya? Emang lo telepon siapa sih, Mon? Telepon cewek gue. Gue juga telepon Anita nggak diangkat-angkat nih. Gue jadi curiga. Jangan-jangan Anita jalan sama orang lain. Ah, lu bikin gue parno aja lu, Del. Parno kenapa lo? Jangan-jangan Alinda lagi tidur. Tidur di mana? Ya tidur di rumahnya. Terus yang lo parnoin apa? Jangan-jangan telepon gue nggak diangkat. Itu mah bukan Parno, Mon. Parno itu curiga. Jangan Anita selingkuh. Itu baru Parno. Kalau tidur di rumah sendiri kenapa lo Parno, Mon? Ya terus apaan lo istilahnya yang pas? Ya nggak tahu, lo cari sendiri. Kenapa jadi musingin gue? Halo? Ini siapa sih cewek? Pasti bukan cewek gue. Halo? 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 Loh? Hah, dimatiin. Emang lu lagi nelfon siapa sih, Din? Cewek gue, Mon. Tapi suaranya bukan cewek gue. Emang dia bilang apaan? Maaf, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Ah, itu yang ngomong mau operator, Din. Oh, jadi namanya Mbak Operator. Ah, terserah lu, Din. Cewek-cewek lu kenapa gue jadi yang pusing sih? Loh, kok pada pegang handphone semua? Emangnya mau jualan handphone? Abdul telepon Anita nggak diangkat-angkat, mah. Temen juga, Tante. Udin juga, Tante. Pada mikirin cewek. Kerja aja belum masih pengangguran, udah pada mau pacaran. Halo. Hai Mas Abdel, sayang. Sorry ya, tadi kamu cariin aku ya? Iya, ditelepon berkali-kali, nggak diangkat-angkat. Ya, aku kan pergi sayang. Pergi sama siapa? Sama Charlie. Sama Charlie. Charlie mana? Pergi aja sendiri, Mas. Oh, Anita, bisa aja bercandanya. Mas Abdul pikir Charlie ST12. Mas Abdul udah takut aja. Dari tadi ngomongin ST12 mulu, Del. Kayak ST12 ngomongin kita aja. Hai semua. Minggir, diri lo. Minggir lah, jadi sempit. Maafin Alinda ya Mas Temon. Tadi di rumah Alinda lagi ada tahlilan. Tahlilan apaan? Ya tahlilan orang meninggal lah. Masa tahlilan orang sunatan? Mas Temon tuh dari pagi sampai sore lewat depan rumah Alinda. Nggak ada yang meninggal tuh. Soalnya meninggalnya barusan Mas Temon. Masa
Masa meninggal barusan langsung tahlilan? Mas Udin. Halo. Lady, gimana sih? Gue telepon berkali-kali, nggak diangkat. Siapa bilang nggak diangkat? Aku angkat terus kok. Cuma nggak ada suaranya. Terus cuma kedengeran nada dering doang. Oh. Dipencet nggak? Enggak. Ya. Lady, ternyata lu bener-bener pacarku yang paling lugu. Gimana dong, Del? Gak tahu kenapa ngadu sama gua. Tega amat sih lu, Del. Lu kan udah gue anggap saudara sendiri. Maksud saya itu. Nama Mas Budi. Udin. Kalau Udin saya nggak nerima, kalau Budi saya nerima. Ya itu saya. Ah, jadi ribet begini.